Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Radu Saputra Ansori. Saya mahasiswa dari Universitas Airlangga. Saya dari Prodi D3 Pariwisata angkatan 2020. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa opini tentang dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pariwisata. Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk rekreasi atau liburan. Pariwisata di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini didukung oleh geografis dari negara Indonesia sendiri serta SDA yang berlimpah. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, dan dari banyaknya pulau tersebut, mayoritas Indonesia adalah lautan. Oleh karena itu, sektor lautan menjadi salah satu ikonik bagi pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian Indonesia. Karena sektor yang selama ini diandalkan yaitu sektor industri dan sektor pertanian yang cenderung mengalami stagnasi. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata di Indonesia menghadapi berbagai masalah. Contoh masalah yang saat ini terjadi yaitu wabah COVID-19. Lalu saya akan menjelaskan pengaruh COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia. COVID-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar dari Cina, pandemi ini meluas dengan cepat ke 210 negara, termasuk Indonesia salah satunya. Pandemi COVID-19 adalah kejutan besar bagi ekonomi global, termasuk Indonesia. Ekonomi mengalami penurunan setidaknya untuk pengaruh pertama tahun ini, dan mungkin lebih lama lagi jika tindakan penahanan wabah COVID-19 ini tidak efektif. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan gangguan pada rantai pasok global. Dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen, dan dampak negatif di sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah COVID-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil maupun menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara, dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena keterlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan karena khawatir dengan dampak COVID-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini yang dari kita ketahui, pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu juga belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikut, termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya. Bahkan Bali, yang merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara, masih harus menutup pintu untuk wisatawan hingga saat ini sebagai upaya menahan atau pencegahan penyebaran virus corona di tanah air. Pulau Dewata pun mencatat kerugian pariwisata sebesar 9,7 triliun setiap bulan. Anjloknya kunjungan ini praktis berimbas karena pemasukan pelaku-pelaku pariwisata di daerah. Namun karena terus meningkatnya wabah COVID-19 ini dinilai juga menjadi tantangan dalam pemulihan sektor pariwisata di Indonesia. Bahkan sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti jasa transportasi, jasa akomodasi, jasa makanan dan minuman, sampai usaha souvenir pun ikut merasakan dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini. Para pelaku usaha di bidang tersebut berusaha
untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi ini. Namun beberapa di antaranya ada juga yang mengalami kebangkrutan akibat benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali. Lalu, cara pemerintah menanggulangi permasalahan ini yaitu dengan cara menerapkan aturan PSBB dan social distancing guna untuk mengurangi proses penyebaran COVID-19 saat ini. Contohnya seperti menerapkan jam malam di suatu tempat seperti kafe, di restoran, di objek wisata, dan lain-lain. Lalu, mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Lalu dengan tegas pemerintah menerapkan aturan baru yaitu new normal. Meskipun aturan tersebut tidak terlalu jauh beda dengan aturan sebelumnya, aturan ini lebih menekankan kita untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika beraktivitas. Destinasi wisata boleh dibuka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, peringatan social distancing, dan peringatan menggunakan masker. Dengan adanya pemberlakuan social distancing dan pemberlakuan PSBB saat ini, hal itu menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu Indonesia mampu mencegah penyebaran COVID-19 supaya tidak menyebar di mana-mana dan tidak semakin membesar. Namun dampak negatifnya yaitu menurunnya omset pelaku usaha di Indonesia akibat pembatasan jam operasional tersebut. Terjadi pemotongan gaji kepada karyawan, lalu karyawan dipulangkan dengan cepat guna untuk mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Jadi itulah pendapat saya mengenai bagaimana sektor pariwisata di era pandemi COVID-19 ini. Lalu jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ketika kita berada dimanapun. Terima kasih.